Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 12 November 2022 merupakan peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah, syukur kepadamu atas semua rahmat yang kami alami pagi hari ini. Kami ingin menjadi pewarta kebaikan-Mu dan mengambil bagian dalam karya keselamatan-Mu melalui hidup dan karya kami pada hari ini. Bangkitkanlah dalam diri gereja-Mu semangat yang mendorong Santo Yosafat untuk menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Semoga berkat doa dan teladannya kami dijiwai oleh semangat yang sama, sehingga takkan takut mempertaruhkan nyawa bagi kepentingan sesama. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat ketiga Rasul Yohanes. Saudaraku terkasih, engkau bertindak sebagai orang beriman ketika engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu ketika menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan di hati Allah. Sebab demi nama Allah, mereka telah berangkat tanpa mau menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam karya mereka untuk kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap dikenang selamanya. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan.
menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, "Di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, 'Belalah hakku terhadap lawanku.' Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, 'Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku.' Lalu Yesus berkata, 'Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?' Demikianlah sabda Tuhan. Bertekun dalam kebenaran. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Bapa, Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Dalam bacaan pertama, Yohanes memuji Gaius atas satu aspek kehidupannya di dalam kebenaran, yaitu bahwa dia setia menolong para pewarta Injil keliling. Dia telah menyediakan tempat penginap, makanan, uang, dan apapun juga yang mereka perlukan dalam perjalanan. Komitmennya terhadap pewartaan Injil Kristus
sangat mengesankan para pewarta Injil itu, sehingga mereka melaporkannya kepada Yohanes secara khusus. Tindakan Gaius terhadap para pekerja Injil ini bersumber dari kasihnya kepada mereka, Injil, dan orang yang di luar Kristus. Baik benar perbuatanmu ketika menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan di hati Allah. Ayat 6. Dalam bacaan Injil, dikisahkan seorang janda miskin meminta keputusan yang adil dari seorang hakim. Dikatakan dalam Injil bahwa hakim itu adalah seorang yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Sebenarnya hakim itu tidak mau memberikan penilaian terhadap kasus tersebut. Namun karena wanita itu tetap bertahan, maka ia memutuskan untuk memberikan putusan yang adil dalam kasus janda tersebut. Apa kasusnya? Memang dalam Injil tidak disebutkan. Hakim itu tidak mau wanita itu akan menyusahkannya. Ia tidak mau janda itu terus saja datang dan akhirnya menyerangnya. Dari kedua bacaan itu, kita dapat menarik satu kemiripan, yaitu ketekunan, kesungguhan, dan keyakinan yang kuat untuk meraih sesuatu. Gaius memperjuangkan kebenaran dengan menolong semua orang, sedangkan janda itu berjuang meraih keadilan. Yesus secara tidak langsung menyatakan bahwa Allah Maha Baik. Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Allah tidak akan mengulur-ngulur waktu segera menolong. Permasalahannya adalah, apakah manusia mengenal Allah? Apakah kita seperti Gaius yang dengan sungguh-sungguh dan tekun menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan cara yang berkenan di hati Allah? Apakah kita termasuk orang yang seperti wanita dalam Injil itu, tekun untuk berdoa, membangun komunikasi dengan Allah, gigih dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan? Bagaimana dengan iman kita akan Allah yang Maha Baik itu? Apakah kita sungguh-sungguh mengimani bahwa Allah adalah Allah yang peduli, Allah yang memberi perhatian akan apa yang kita butuhkan? Tidak sedikit orang merasa bahwa Allah tidak peduli padanya. Kita pun sering mengeluh. Sudah lelah memohon pada Tuhan. Sudah berdoa berkali-kali, tetapi tidak juga dikabulkan oleh Tuhan. Apakah Tuhan tidak mendengar doa kita? Apakah memang Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita? Atau apakah ada yang salah dengan doa saya? Pertanyaan untuk kita adalah seberapa gigih kita. Apakah kita mau dengan sabar menanti Tuhan bertindak? Kita tahu bahwa Tuhan bukanlah mesin penjual otomatis. Namun, kadang-kadang kita mendekati Tuhan seperti halnya mesin penjual otomatis. Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Belajar dari sikap Gaius dan wanita itu, kita diingatkan untuk tetap tekun dalam doa. Tuhan selalu ada di dekat kita. Kita harus terus belajar
agar kita mengerti apa yang Allah kehendaki pada kita. Allah menghendaki kita berani memperjuangkan kebenaran, memberi perhatian dan bantuan pada semua orang yang membutuhkan, tanpa dibatasi oleh sekat-sekat tertentu. Kita harus mampu membangun relasi dan menerima semua orang apa adanya, bukan ada apanya. Namun seringkali kita menjadi pribadi yang lebih suka dengan orang-orang yang kita kenal saja atau yang mau berbuat baik kepada kita. Allah sungguh mengenal kita semua dan mau berbuat baik untuk kita. Oleh karena itu, Tuhan menghendaki agar kita juga tahu dan mau berbuat baik kepada siapapun, termasuk orang-orang asing, orang-orang yang tidak kita kenal dan hadir dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, kami seringkali menjadi pribadi yang mudah putus asa, kecewa, di saat-saat merasa doa-doa kami tidak Engkau kabulkan. Ajarlah kami untuk selalu menjadi pribadi yang setia, menjaga misteri yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Putramu terkasih. Semoga kami menjadi pribadi yang tangguh dan gigih untuk terus mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkat-Mu juga kami mohon agar kami mampu menerima orang-orang yang tidak kami kenal, bukan hanya yang dekat dengan kami atau yang menyenangkan hati kami. Dengan demikian, semoga nama-Mu semakin dimuliakan melalui sikap, hidup, dan perilaku kami sehari-hari. Permohonan ini kami nyatakan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.